Salam sejahtera pemirsa, pada hari ini kita berjumpa kembali dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-62 dengan judul Panggilan untuk Bersaksi. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Sekitar seminggu setelah penglihatan pertamanya, Ellen mengalami penglihatan kedua yang memberitahunya untuk menceritakan kepada orang Advent lainnya apa yang telah Tuhan ungkapkan kepadanya. Penglihatan itu juga memberitahu dia bahwa dia akan menghadapi penentangan yang besar. Ia menolak tugasnya. Bagaimanapun pikirnya kesehatannya buruk, usianya baru 17 tahun dan memiliki sifat pemalu. Ia menjelaskan kemudian, selama beberapa hari saya berdoa agar beban ini diangkat dari saya dan diberikan kepada seseorang yang lebih mampu menanggungnya. Namun, terang tanggung jawab ini tidak berubah dan kata-kata malaikat terus bergema di telinga saya. Beritahukanlah kepada orang lain apa yang telah kunyatakan kepadamu. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada melakukan tugas yang ada di depannya. Setelah kehilangan kedamaian yang manis yang datang bersama pertobatannya, ia sekali lagi mendapati dirinya putus asa. Tidak mengherankan jika Ellen Harmon merasa kecewa karena harus tampil di depan publik. Bagaimanapun, masyarakat luas secara terbuka mencemooh para pengikut Miller. Dan kesalahan doktrin yang serius serta berbagai macam fanatisme menjangkiti pengikut Miller pasca kekecewaan. Lebih khusus lagi, karunia bernubuat telah menjadi sangat mencurigakan pada tahun 1844, baik oleh masyarakat yang lebih luas. Musim panas tahun 1844 dapat disaksikan bahwa Joseph Smith, Nabi Mormon, kehilangan nyawanya di tangan massa di Illinois sementara akhir tahun 1844 dan awal tahun 1845. Dapat disaksikan munculnya sejumlah besar Nabi Advent yang karakternya dipertanyakan. Cukup banyak dari mereka yang berkeliaran di Maine. Dan pada musim semi tahun 1845, kaum Advent Albany akan memilih untuk memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keyakinan pada pekabaran, penglihatan, mimpi, bahasa roh, mujizat, karunia luar biasa, wahyu baru, dan seterusnya. Dalam suasana seperti itu, tidak mengherankan bahwa Ellen Harmon yang masih muda berusaha menghindari panggilannya untuk tugas kenabian. Namun, terlepas dari ketakutan pribadinya, ia memberanikan diri dan mulai menyampaikan nasihat penghiburan dari Tuhan kepada orang-orang Advent yang membingungkan. Bahkan sekilas pandangan pada beberapa pertanyaan autobiografinya di awal menunjukkan bahwa ia menghadapi banyak fanatisme dan ditentang secara pribadi. Beberapa penglihatan awalnya berurusan dengan fanatisme dan penentangan dengan memberikan nasihat dan teguran yang seringkali bersifat pribadi. Hari ini, ya Tuhan, bantulah kami agar tetap setia di tempat di mana Engkau tempatkan kami untuk menyampaikan pekabaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya puji Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa kembali menceritakan akan kisah yang dialami daripada Nyonya Ellen G. White sendiri. Di mana dikatakan pada saat Nyonya Ellen G. White ini berusia 17 tahun. Dia mempunyai tanggung jawab atau beban yang sangat berat pada saat itu. Karena pada saat itu juga di saat Nyonya Ellen G. White ini berusia 17 tahun, dia mengalami gangguan kesehatan sehingga itulah yang membuat dia ingin melarikan diri daripada panggilan atau suara dari Roh Kudus. Dan dikatakan juga di sini bagaimanapun pikirnya kesehatan buruk, usianya baru 17 tahun dan memiliki sifat pemalu. Pada saat Nyonya Ellen G. White berusia 17 tahun juga, Nyonya Ellen G. White ini adalah seorang perempuan yang sangat pemalu. Bahkan dikatakan bahwa selama beberapa hari Nyonya Ellen G. White berdoa agar beban ini diangkat daripadanya dan diberikan kepada seseorang yang lebih mampu untuk menanggungnya. Tetapi terang tanggung jawab ini tidak berubah dan kata-kata malaikat terus bergema di telinga Nyonya Ellen G. White. Bahkan malaikat itu berkata kepada Nyonya Ellen G. White bahwa beritahukanlah kepada orang lain apa yang telah kunyatakan kepadamu. Jadi bagaimana tanggung jawab yang sangat berat pada saat itu yang dialami oleh Nyonya Ellen G. White. Karena kita tahu bahwa sebelum Nyonya Ellen G. White ini diberikan penglihatan pertama atau kedua oleh Tuhan sendiri, banyak orang masih mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa atas ajaran-ajaran yang diberikan oleh William Miller. Sehingga kekecewaan itu masih melekat di dalam diri orang-orang pada saat itu.
Sehingga Nyonya Ellen G. White ini dia mengatakan bahwa biarlah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya itu supaya beban itu diberikan kepada orang yang lebih mampu. Karena Nyonya Ellen G. White merasa bahwa dirinya tidak mampu atau tidak sanggup untuk melakukan semua tanggung jawab itu. Karena Nyonya Ellen G. White juga berpikir bahwa Nyonya Ellen G. White adalah seorang anak perempuan yang sangat pemalu. Bahkan juga Nyonya Ellen G. White ini dia baru berusia 17 tahun dan juga dia mengalami gangguan kesehatan pada saat itu. Dan dikatakan di sini bahwa tidak mengherankan jika Ellen Harmon merasa kecewa karena harus tampil di depan publik. Bagaimanapun masyarakat luas secara terbuka mencemooh para pengikut Miller dan kesalahan doktrin yang serius serta berbagai macam fanatisme menjangkiti kelompok pengikut Miller pasca kekecewaan. Dan juga dikatakan bahwa dalam suasana seperti itu tidak mengherankan bahwa Ellen Harmon yang masih muda berusaha menghindari panggilannya untuk tugas kenabian. Namun terlepas dari ketakutan pribadinya, ia memberanikan diri dan mulai menyampaikan nasihat penghiburan dari Tuhan kepada orang-orang Advent yang kebingungan. Inilah tanggung jawab yang sangat-sangat besar yang dipikul oleh Nyonya Ellen G. White sendiri. Dia mempunyai resiko yang sangat luar biasa yang harus dia ambil pada saat itu. Karena dia dicemooh banyak orang. Dia ditegur secara pribadi oleh orang-orang pada saat itu. Karena orang-orang pada saat itu masih merasa kecewa dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh William Miller. Sehingga pada saat Nyonya Ellen G. White ini diberikan penglihatan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab itu atau memberikan amaran kepada Nyonya Ellen G. White untuk menyampaikan akan penglihatan-penglihatan tersebut. Nyonya Ellen G. White ini merasa sangat berat karena kekecewaan itu masih melekat kepada orang-orang atau pengikut-pengikut Miller pada saat itu. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa bahkan sekilas pandang pada beberapa pernyataan autobiografinya di awal menunjukkan bahwa ia menghadapi banyak fanatisme dan ditentang secara pribadi. Beberapa penglihatan awalnya berurusan dengan fanatisme dan penentangan dengan memberikan nasihat dan teguran yang seringkali bersifat pribadi. Dan juga dikatakan di sini bahwa terlepas dari ketakutan kepribadian daripada Nyonya Ellen G. White, Nyonya Ellen G. White ini mulai memberanikan dirinya untuk dapat menerima akan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya sendiri. Ya, untuk itu pelajaran ini mengingatkan kita kembali. Ya, kita merasa bahwa diri kita tidak mampu untuk menanggung atau memikul beban-beban atau pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan ke dalam kehidupan kita. Kita merasa mungkin kita adalah orang yang lemah atau kita adalah orang yang pemalu atau kita adalah orang yang begini dan begitu. Tetapi kembali lagi Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di saat Nyonya Ellen G. White ini berusia 17 tahun, Tuhan sudah memberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa besar di pundak Nyonya Ellen G. White. Dan untuk itu, apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tanggung jawab yang kecil maupun besar, biarlah kita dapat berkomitmen untuk menjalankan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, walaupun kita akan mendapatkan banyak pertentangan dari orang-orang di sekitar kita, atau mendapatkan penolakan dari orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kita dibenci sekalipun oleh orang-orang di sekitar kita, biarlah kita dapat meminta Tuhan untuk dapat menguatkan akan iman kita masing-masing. Karena Tuhan berkata bahwa mengikuti Tuhan bukanlah hal yang mudah. Akan banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi ke depannya. Untuk itu Tuhan mengatakan bahwa ketika kita umat manusia mau mengikut Tuhan, Tuhan berkata bahwa biarlah kita mau dapat berpikir untuk kedua kalinya. Karena ketika kita mengambil keputusan untuk dapat mengikuti Tuhan, akan banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, cerita daripada Nyonya Ellen G. White ini menginspirasikan kita sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, yang menantikan akan kedatangan Tuhan. Biarlah kita dapat mau mempertanggungjawabkan akan setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di dalam pundak kita. Janganlah kita menolak karena kita mungkin merasa bahwa kita adalah orang yang lemah, atau kita masih muda, atau kita sudah tua. Tuhan tidak pernah melihat itu. Yang Tuhan mau hanyalah kesetiaan kita. Apakah kita betul-betul setia dan menerima untuk Tuhan dapat memakai akan kehidupan kita? Ya, bahkan dikatakan di sini, hari ini ya Tuhan, bantulah kami agar tetap setia di tempat di mana Engkau tempatkan kami, untuk menyampaikan pekabaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya, inilah doa yang harus kita layangkan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, biarlah kita dapat meminta Tuhan untuk memberikan hati yang luas
untuk kita umat manusia, supaya kita dapat menerima tanggung jawab itu dengan sepenuh hati kita dan meminta Tuhan untuk dapat memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita untuk menjalankan semua tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di pundak kita masing-masing. Dan bahkan juga dikatakan di sini bahwa setelah kehilangan kedamaian yang datang bersama pertobatannya, ia sekali lagi mendapati dirinya putus asa. Ya, bagaimana ketika panggilan tersebut datang kepada Nyonya Ellen G. White, kedamaian di dalam dirinya tiba-tiba hilang dan dia merasa putus asa karena tanggung jawab yang dia pikul begitu besar pada saat itu, sehingga dia meminta Tuhan untuk dapat melemparkan atau memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain. Tetapi Tuhan tidak mau memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain, karena Tuhan tahu di dalam setiap kekurangan Nyonya Ellen G. White ada suatu kelebihan yang dimiliki oleh Nyonya Ellen G. White, sehingga tanggung jawab yang besar itu dilemparkan kepada Nyonya Ellen G. White. Walaupun pada saat itu Nyonya Ellen G. White ini menolak akan setiap panggilan-panggilan Tuhan, tetapi dia memberanikan diri, dia meminta Tuhan untuk dapat menguatkan hatinya, memberikan kedamaian untuk dapat menerima semuanya itu. Dia meminta Tuhan untuk dapat memberikan kedamaian selalu ketika dia menjalankan akan panggilan-panggilan Tuhan. Ya, untuk itu biarlah kita mau dapat melihat lagi kembali cerita-cerita daripada Nyonya Ellen G. White ini. Biarlah ini boleh dapat menginspirasikan kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, apapun pekerjaan yang sudah Tuhan berikan di pundak kita masing-masing. Biarlah kita dapat mengerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan dan banyak ujian yang kita hadapi, tetapi perlu kita percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena Tuhan tahu bahwa kita anak-anaknya lah yang paling kuat untuk dapat menanggung setiap beban tersebut atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Untuk itu biarlah kita dapat selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan dari ayat intinya dikatakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Dalam setiap perilaku kita, biarlah kita memancarkan akan tabiat-tabiat Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan firman Tuhan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.